Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya. Di pagi hari Kamis ini kembali Allah mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya dalam majlis thalabul ilm. Yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya setiap langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, masuk hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10 adalah tentang sebab dikabulkannya doa, sebab tidak dikabulkannya doa. Nah, dan makanan yang halal sangat berpengaruh dengan diterimanya satu amal seseorang. Baik. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi Abu Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah? Ya, Abdurrahman bin Sakhr. Ya, nah, jazakumullah khair. An Abi Hurairah, nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ulama khilaf apakah Thayyib itu nama dari nama-nama Allah atau bukan? Ya, Allah yang Thayyib, yang maha baik. Ya, Allah yang maha baik. Apakah Thayyib nama Allah atau bukan? Kalau seandainya Thayyib itu adalah nama Allah, maka boleh kita untuk bertawassul ya dengan menyebut nama Allah At-Thayyib tersebut. Ulama khilaf di sini. Nah, Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya. Allah itu baik, apanya yang baik? Zatnya, sifatnya, perbuatannya. Nah, tidak ada yang
cacat dari Allah, tidak ada yang kurang dari Allah. Allah itu penuh dengan kesempurnaan, ya, tidak ada keterbatasan, tidak ada sedikit pun kelemahan pada perbuatan, pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu maha baik, maka Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Ya, Allah tidak menerima ucapan yang bisa menjadi pemberat amal, ya, kecuali ucapan tersebut baik. Allah tidak menerima amal ibadah kecuali yang baik. Allah tidak menerima sedekah kecuali dari yang baik. Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Kepadanya lah naik ucapan yang baik. Wal amalu sholihu yarfa'u, dan amal soleh mengangkatnya. Ya, kepadanya naik ucapan yang baik. Apa misalnya contoh ucapan yang baik itu? Zikir, ya, itu naik ke Allah, Allah terima. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya astagfirullah. Sering kita ulang. Ya, sering kita ulang di tengah-tengah kita mungkin sibuk kerja, tapi pekerjaan tersebut masih bisa kita sela dengan zikir, ya, maka jangan lewatkan detik-detik, menit sampai berjam-jam tanpa ada zikir tertulis di lembaran amal, dan itu tidak naik kepada Allah, ya. Jadi usahakan kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya, dengan banyak berzikir, dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, naik kepada Allah. Zikir. Kemudian apa lagi? Ucapan yang baik. Nah, doa tuh. Banyak-banyak kita berdoa. Ya, doa apa saja? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa-doa yang kita hafal semua. Doa saja, ya. Gerakan saja bibir kita dalam berdoa itu, ya, dalam waktu, kan mungkin ada yang kerjaannya maksudnya nggak sampai fokus, masih bisa ya disela dengan zikir, ya. Nah, ini yang doa diantaranya. Kemudian apa lagi? Ucapan yang baik, salam, ya. Kita mengucapkan salam, kita tebar salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kalau mau sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 pahala. Kita salam dengan lengkap, kita dapat 30 pahala tuh. Ya, nggak sampai berapa detik kita ucapkan. Apalagi ucapan yang baik, Pak Ginanjar? Ada zikir, ada doa, salam, apa lagi? Ucapan yang baik. Nam Salman? Baca Quran, ya, baca Quran. Baca Quran. Nah, baca Quran ayat atau surat yang sudah kita hafal, ya, mau itu Al-Fatihah, mau itu Al-Ikhlas, kita terus ulang. Ya, di motor, ya, ketika jalan pergi, jalan pulang, terus aja ulang Al-Fatihah, terus ulang Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ya. Nah, dan ini naik kepada Allah dan Allah terima. Ini ucapan yang udah jelas, ini ucapan yang baik. Nah, kemudian apa lagi? Beramar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya, seorang dia beramar ma'ruf wa nahyu anil munkar, dia mengingatkan saudaranya. Nah, dia mengajak temannya untuk hal-hal yang baik, dia ingatkan, nasihati temannya untuk meninggalkan yang maksiat. Nah, ini ucapan yang baik nih, beramar ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Ucapan mana lagi yang lebih baik daripada seseorang yang dia mengajak orang-orang ke jalan Allah,
Jadi berdakwah, amar ma'ruf wa nahyu anil munkar itu diantara bentuk dakwah, ya, diantara bentuk menyampaikan agama Allah. Kita ajak mereka untuk melakukan kebaikan dan kita ingatkan, nasihati untuk mereka meninggalkan maksiat. Ya, baik. Ini ucapan yang baik. Nah, ada juga ucapan tersebut sebenarnya mubah. Ya, ucapan tersebut seperti nanya kabar, ngobrol seperti itu. Terkadang itu adalah hal yang mubah, tetapi dengan obrolan tersebut ya akan mempererat tali persaudaraan, misalnya persahabatan. Nah, yang seperti ini pun masuk dalam kategori ucapan yang baik. Ya, baik. Tapi kalau sudah ngelantur ngomongnya, udah kemana-mana nih, udah ngomongin hal-hal yang udah makruh, bakal sampai yang haram, nah itu udah tertulis dosa nanti. Ya, baik, barakallahu fikum. Nah, ini untuk ucapan yang baik. Demikian pula di sana ada amal yang baik. Apa itu amalan yang baik? Kapan suatu amalan dikatakan baik? Nah, yang pertama tentunya amal ibadah tersebut harus ada tuntunan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama nih. Yang kedua, ini cuma beda kalimat aja. Kapan satu amalan dikatakan baik, atau kalimat yang lain, kapan satu amalan itu diterima oleh Allah. Apabila ikhlas, ya. Nah, amalan dikatakan baik kalau ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, dia persembahkan itu hanya untuk Allah. Yang kedua, amalan tersebut ada ajaran tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya sholat. Ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Ayul amali ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Qultu tsumma ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, qultu tsumma ayun ya Rasulullah? Jihad fisabilillah. Ya, kemudian jihad fisabilillah. Nah, amal ibadah apapun, ya, perbuatan yang kita lakukan, bahkan tingkatan iman yang paling rendah, apa itu iman yang paling rendah? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Kita lihat ada batu di jalan, kita lihat ada seng di jalan, ada besi, ada kaca di jalan, ada kayu, kita kepinggirkan, ya, itu bagian dari iman, itu amal soleh. Ya, kalau dia lakukan itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahkan yang kurang dari itu pun ada. Apa itu? Hanya sekedar senyum. Ya, hanya sekedar senyum. Hanya sekedar senyum kan nggak sulit, ya. Hanya sekedar senyum itu diterima oleh Allah ibadahnya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan engkau remehkan sekecil apapun kebaikan sekalipun engkau hanya tersenyum di hadapan saudaramu. Hanya senyum. Itu sudah berpahala. Dan bisa juga terhitung dosa kalau berarti lawan dari senyum apa? Cemberut. Hanya sekedar nih narik bibir, ujung bibir ke atas. Ya, udah senyum tuh. Kebawahin aja dikit, udah dosa tuh. Ya, dosa. Bikin orang gak senang. Ya, kita aja mau beli ke satu, misalnya ada warung, misalnya orangnya seringnya cemberut, kan nggak mau kita pergi ke warung itu, kita mending cari warung lain, ya nggak? Maksudnya hati kita nggak lapang, ya. Nah, jadi hanya dengan tersenyum itu bisa memberatkan timbangan amal seseorang, ya. Tertulis sebagai amal soleh, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hanya dengan dia cemberut, ya, dengan hanya dia cemberut bisa tertulis dosa, ya, di lembaran dosa dia tertulis tuh, dan memperberat timbangan dosanya. Tuh. Nah, jadi di antara amalan yang diterima adalah tadi, ya,
sekecil apapun itu, jelas syaratnya harus dua. Ya, yang pertama tadi apa? Ikhlas untuk Allah. Yang kedua adalah ittiba, ada ajaran tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya, banyak yang bisa kita lakukan itu banyak sebenarnya. Subulus salam. Apa arti subulus salam? Jalan-jalan keselamatan itu banyak. Amal soleh itu banyak sekali. Ya, nah mengambil sampah nih. Ambil sampah ada di jalan, ada plastik, kita ambil, kita buang ke tempat sampah, itu ibadah dalam Islam. Ya, nah kemudian kita berbagi walaupun gak banyak, ya. Kata Rasulullah SAW, ketika ada seorang tetangga wanita, ya, dia mau berbagi ke tetangganya, cuman malu, mungkin gak banyak, ya, bikin sop yang banyak cuman kuahnya. Rasulullah bilang fa'aksir marokoha, perbanyak kuahnya. Kata Rasulullah SAW, la tahqiranna la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsi nasyah. Jangan tetangga wanita dia merasa kecil hatinya untuk berbagi ke tetangganya sebelah walaupun hanya dengan sop kaki kambing. Wih, sop kaki kambing mah mahal artinya. Cuman memang seperti itu yang kata Rasulullah, walau firsi nasyah. Lebih mahal dari bakso ya. Bakso mah paling 15.000, ada sop kaki kambing 45.000. Nah, tapi benar mereka dulu nggak dimakan itu. Ya, orang jarang makan kuku kaki kambing. Ya, bukan kukunya, bukan kukunya, bukan. Apa, kaki kambing. Ya kan dagingnya sedikit ya. Ya, dagingnya sedikit. Nah, itu kalau dikasih malah hanya sekedar maroknya aja, apa? Kuahnya aja. Marok kuahnya aja. Itu berpahala. Dan kita kasih yang itu yang terbaik yang kita miliki. Ya, berbeda ya. Beda pahalanya. Sesuatu yang kita kasihkan kepada orang itu, yang itu kita sukai, yang itu kita senangi. Misalnya istri bikin masakan enak banget nih. Wah, ini luar biasa, belum pernah dia masak seenak ini nih. Ya. Nah, itu yang dikasihkan ke tetangga tuh. Ya, itu yang kita kasihkan ke saudara kita, itu jauh lebih besar pahalanya dibanding wah ini kebanyakan ini kita kasih ke tetangga. Itu beda tuh, apalagi udah hampir basi-basi. Nah, itu bisa jadi penyakit, bisa jadi dosa tuh. Nah, ya. Jadi semakin barang itu kita sukai, ya, kita cintai, ya, ada pakaian atau apa yang kita sukai, itu kita justru itu yang kita sedekahkan, maka lebih besar apa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya ke manusia, ya, yang namanya sedekah itu. Ada seorang pelaku maksiat, dia hanya memberi minum kepada anjing yang sedang kehausan. Allah gugurkan dosa-dosanya. Allah cabut keinginannya untuk bermaksiat. Ya, jadi hati kita ini itu kan dihasut oleh setan, dihasut oleh nafsu, oleh jiwa kita ini. Ya, dan Allah bisa mengendalikan hati kita ini, menguatkan hati kita untuk bisa dia melawan bisikan setan, melawan bisikan jiwa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Di surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala memberikan ya Allah menjadikan dalam hati kalian benci terhadap kekufuran, terhadap kefasikan, terhadap kemaksiatan. Ya, mungkin dulu pernah ada seseorang dia melakukan maksiat, tapi sekarang udah nggak mau lagi, bahkan dia melihatnya aja udah jijik, atau melihatnya udah nggak suka. Ada yang seperti itu. Ya, mungkin ada dulu yang terutama zaman dingdong keneh, ada ya? Masih ada dingdong, nggak ada ya? Masih ada dingdong? Masih ada. Sekarang dulu mah ngabisin uang aja, ya. Sekarang ngelihat aja udah nggak ketertarik sama sekali. Main game sekarang udah nggak tertarik sama sekali. Maksudnya yang bikin nggak tertarik hati kita ya Allah Subhanahu Wa Taala.
ya, atau mungkin jenis maksiat-maksiat yang lain lah, ya, musik lah, nyanyi lah, ya, nggak ada keinginan lagi dia untuk mendengar, keinginan lagi dia untuk apalagi nyanyiin, ya, ngelaguin, nggak ada. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah Subhanahu wa taala membuat kebencian dalam hati kalian terhadap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, ya. Dan tanda Allah mencintai seorang hamba itu dengan Allah permudah dia untuk beribadah, Allah persulit dia untuk bermaksiat. Jadi kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi nggak mesti harus sedekah itu ke orang, ya. Ya, kita berbagi mungkin ada beras-beras yang jatuh atau nasi-nasi kering, ya, yang jatuh-jatuh udah nggak. Nah, kita taruh tuh di satu tempat, kemudian biar burung makan, ya, biar burung makan. Ya, mudah-mudahan dengan itu ada dosa kita yang diampuni oleh Allah. Kalaulah ini seorang pezina, pezina ini zaniah ini apa ya? Bukan dia berzina sesekali, bukan, tapi dia ini orangnya yang memang itulah kerjanya gitu. Ya, dia ini orang yang apa ya? Orang yang ahli gitu, ahli zina, prostitusi itu berarti orang yang jago gitu ya. Nah, orang yang pintar dia berzina, masa pintar berzina kalimatnya? Hah? Ya, dia tiap harinya seperti itu tuh. Nah, berarti kan dosanya besar sekali nih. Ya, dosanya sangat besar nih. Tapi dengan kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dia memberi minum seekor anjing yang kehausan karena betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari hati dia. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian cabut keinginan dia untuk berzina itu, Allah cabut. Kemudian Allah berikan dia terus hidayah sehingga dia meninggalkan perbuatan maksiatnya itu dan dia menjadi wanita yang solihah. Ada yang seperti itu. Ya. Itu dikatakan Syekh Abdul Razak. Nah, jadi ada perbuatan amal soleh yang itu bisa menjadi sebab Allah buka nih apa, Allah cabut keinginan kita untuk bermaksiat. Ya, terlebih di waktu-waktu mustajab kita berdoa. Ya, ada sebagian orang terbelenggu dalam maksiatnya, nggak bisa dia meninggalkan maksiat tersebut. Nah, banyak berdoa, bisa dia banyak bersedekah, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dia meninggalkan maksiat itu. Nah, baik. Ya, kemudian ini perbuatan. Kemudian demikian pula dari sisi akidah, ya, akidah iman, kita harus belajar rukun iman yang 6. Bukan hanya rukun iman 6. Apa yang pertama? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya, bukan ini mah TK juga bisa atau ya. Ya, maksudnya kita menghafal rukun iman yang 6 bukan tapi yang kita pelajari itu adalah masing-masing rukun iman ini. Ya, iman kepada Allah itu apa saja, mencakup apa saja, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, mencakup apa saja, ya, iman kepada rasul, hari akhir, takdir, ya, sehingga kita memiliki ilmu tentang 6 rukun iman ini membuat kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan iman yang benar itulah yang diterima oleh Allah. Jadi jangan dikira amalan hati itu tidak berpahala. Ya, seseorang yang dia mempunyai iman yang benar dia berpahala tuh. Yaitu yang Allah terima adalah iman yang benar. Kalau imannya sesat, ya, imannya menyimpang, menyeleweng, ya, nah ini nggak benar nih. Contohnya apa? Iman yang menyeleweng, keyakinan yang menyimpang. Contohnya apa? Mengatakan semua agama sama. Itu menyimpang nggak? Ya, menyimpang, menyeleweng. Itu ada surga orang Kristen, surga orang Yahudi, ada surga orang Hindu. Enggak, surga hanya untuk orang Islam. Ya, baik. Kemudian apalagi akidah menyimpang? Ya, selamat Natal, mengatakan selamat Natal.
selamat hari raya orang-orang kafir tuh, itu nggak boleh tuh. Ya, kalau mereka mau berhari raya saja mereka, nggak perlu kita harus ikut-ikutan juga apa mengucapkan hal tersebut, ya. Nah, dan seperti keyakinan menyimpang, ya keyakinan yang sesat. Seperti meyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih hidup dan terkadang datang ke acara-acara, ya datang ke rumah siapa, ngapain, ngopi, cina, ngopi bareng dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau Rasulullah masih hidup, para sahabat sedih nggak dengan meninggalnya Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal atau masih hidup nih? Rasulullah sudah meninggal. Di mana kuburan beliau? Di Madinah kan, di samping Masjid Nabawi, pas di samping Masjid Nabawi di rumah Aisyah. Nah, di situ Rasulullah dikuburkan. Ya. Dan ketika Rasulullah meninggal, nangis istri beliau, nangis putri-putri beliau, ya nangis putri beliau, ya nangis para sahabat, ya sampai Umar bin Khattab marah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat. Fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut." Ya, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad itu sudah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Ya. Baik. Allah pun di dalam Al-Quran beberapa ayat menyebutkan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau yang Muhammad akan mati dan mereka pun semua juga akan mati. Baik. Afa immitta fahumul khalidun. Apakah mungkin andaikan kau mati, yang lain akan kekal abadi? Enggak mungkin. Kalau seandainya ada manusia yang Allah kekalkan, tentunya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada keyakinan menyimpang ini. Bikin acara, bikin apa? Wah, Rasulullah datang berdiri semuanya, salaman. Eta mun benernya, misalnya mun bener ningal gitu, eta teh juri gitu. Ya nggak apa itu nggak mungkin. Kalau seandainya Rasulullah bisa datang ke rumah orang, acara-acara, tentunya Rasulullah akan datang ke rumah putrinya. Rasulullah akan datang ke rumah istri-istrinya, ke sahabat-sahabat dekatnya. Bahkan ketika ada perselisihan antara sahabat nih sampai mau berperang, tentunya Rasulullah akan datang kepada mereka untuk mendamaikan mereka berdua, jelas kan? Ini untuk acara goyang-goyang, campur baur laki-laki perempuan, Rasulullah datang ke sana, mustahil. Kalau ia memang ada, mereka lihat itu setan itu. Ya, setan bisa aja nyerupain ngaku-ngaku dia Rasulullah. Ya, jadi sebagian orang kesesatannya parah. Ya, penyimpangan itu parah. Ada yang ngaku udah bersatu dengan Allah, nggak perlu lagi sholat, ajengan ieu mah mesti sholat deui. Udah bersatu dengan Allah. Ya, gimana bersatu dengan Allah? Rasulullah aja nggak pernah bilang bersatu dengan Allah kan? Ya, saya bersatu. Memangnya lebih hebat dia daripada Rasulullah? Ya, nah para nabi, siapa yang pernah mengatakan manunggaling kauluning Gusti, diriku bersatu dengan Allah? Nggak ada satu nabi pun yang bilang seperti itu. Ya, kemudian ada ajengan ustadz kemudian bilang saya bersatu dengan Allah. Ya, ada lagi ustadz yang mempunyai penyimpangan, dia bisa membawa orang ke surga. Ya, saya bawa bapak ke surga. Rasulullah aja nggak bisa bawa orang ke surga. Ya, itu semua hak Allah Subhanahu wa taala menentukan seseorang di surga dan di nerakanya. Sekalipun begini Pak Kinanjar, misalnya seseorang dohirnya husnul khotimah, meninggal pas sedang sujud, sedang sholat tahajud misalnya, bisa nggak kita pastikan itu di surga? Jadi gimana? Nah, kita hanya bisa mendoakan dan berharap dia mendapatkan surga Allah. Ya, kenapa? Kenapa kita nggak bisa pastikan dia di surga? Ada satu jawabannya, bukan. Kenapa kita nggak bisa pastikan seseorang itu di surga? Misalnya dohirnya husnul khatimah nih, ya dia sholat tahajud atau sholat subuh, setelah itu meninggal atau meninggal pas sedang sujud, nggak bangun lagi, meninggal. Nah, betul, barakallahu fikum. Karena kita tidak tahu isi hati orang tersebut. Yang tahu isi hati orang tersebut adalah Allah. Jujur tidaknya dia dalam berislam, mengucapkan syahadat adalah Allah. Jadi kita hanya mengatakan berharap mudah-mudahan dia masuk dalam
surga. Tapi untuk memastikan dia masuk ke dalam surga nggak bisa. Soalnya ada saja sebagian sahabat juga terkecoh ketika sebagian mereka meninggal di medan perang. Sampai sahabat yang lain mengatakan fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Kata Rasulullah, tidak. Aku melihatnya di neraka karena tali sendal yang dia korupsi. Tali sendal 10.000, 10.000. Berapa harganya tali sendal? 1.000-an ya, 2.000-an mas. Coba duyutnya. Paling berapa itu harganya? Tali sendal, seharusnya tali-tali sendal itu dikumpulkan, nanti masuk ke harta ghanimah, rampasan perang. Kemudian nanti dibagikan sesuai dengan tentara nih, yang berkuda berapa, yang tidak pakai kuda berapa. Ya, itu ada bagiannya masing-masing. Ya, ini enggak, pas sedang perang masukin ke dalam saku. Ada selendang sapu tangan dimasukin lagi ke dalam saku dia, ke dalam tas dia. Nah, enggak jadi syahid. Aku melihatnya di neraka. Ya, karena tali sendal yang dia curi, karena sapu tangan yang dia curi, karena gelang tangan Yahudi, anak Yahudi yang dia curi. Gelang enggak berapa harganya. Ya, enggak jadi syahid. Padahal zahirnya apa? Syahid kan di medan perang. Nah, seperti itu. Jadi yang tahu isi hati seorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula enggak boleh kita menghukumi orang yang zahirnya su'ul khotimah itu di neraka. Contohnya gimana su'ul khotimah teh? Mati su'ul khotimah itu kayak gimana? Dia matinya kalau husnul khotimah, arti husnul khotimah, husnu artinya itu baik. Ya, baik. Khotimah artinya akhir. Jadi penutup yang baik, akhir hidupnya yang baik, itu husnul khotimah. Lawannya adalah apa? Su'ul khotimah. Apa contohnya? Su'ul khotimah, Bang Felis? Ya, mati dalam keadaan dia bermaksiat nih. Ya, dia sedang berjudi, mati. Ada orang minum khamar overdosis ya. Overdosis itu keracunan. Ya, atau oplosan, keracunan. Tapi mati itu. Belum sempat tobat biasanya ya. Ya, belum sempat tobat mati. Naudzubillah. Ya. Nah, atau bahkan dia mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Nah, boleh nggak divonis dia itu di neraka? Nah, ya mana neraka ya? mati belum tobat dari korupsinya. Ya. Bisa nggak divonis neraka? Bang Faris? Ya. Nggak boleh untuk memvonis dia di neraka kalau masih muslim. Ya, nggak boleh. Ya, jadi walaupun zahirnya adalah su'ul khatimah, nah tetap dia diselenggarakan jenazahnya sesuai dengan syariat Islam. Ya, kemudian apakah dia pasti neraka? Belum tentu. Kenapa? Karena itu dosa yang tidak mengeluarkan dia dari Islam. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosanya karena sebab ada amal soleh yang pernah dia lakukan, Allahu a'lam, yang itu Allah terima dan bagi Allah itu besar sehingga Allah tutup dosa besarnya dengan amal soleh tersebut. Misalnya dia pernah berbakti pada orang tuanya, dia berjuang ya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, dia punya gaji, ya dia sedang butuh, orang tuanya sedang sakit, dia kasih tuh ke orang tuanya. Padahal dia sedang butuh nih, dia tahan-tahan makannya, keperluannya semuanya untuk orang tuanya. Ada perjuangan dia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ada perjuangan dia. Nah, bisa jadi dia mati ini dia pelaku maksiat nih. Bisa jadi zahirnya dia su'ul khotimah dan kemudian bisa jadi juga karena dengan sebab birrul walidainnya itu Allah gugurkan dosa dia ini. Ya. Mati su'ul khotimah. Dan disebutkan ya ada yang mati, ada yang mati dalam keadaan bersuudzon kepada Allah. Ya, dia bilang ke anak-anaknya, ini orang ini suka pinjemin uang. Ya, kemudian bilang ke anak-anaknya, tagihin ya utang-utang mereka ini. Dan ingat, kalau ada yang belum punya uang, belum bisa bayar, jangan dipaksa. Jangan dipaksa, biarkan aja sampai kapan mereka lapang. Nah, dan hanya karena sebab amal ini dia dimasukkan ke dalam surga.
Ada seseorang lagi juga bilang ke anak-anaknya, siapa aku ini bagi kalian? Engkau adalah ayah kami yang baik. Enggak, aku adalah ayah yang paling buruk untuk kalian. Kalau aku mati, bakar tubuhku. Kemudian ithanuni yaitu apa? Tumbuk tulang-tulangku jadi debu semuanya. Ya, kemudian tebar ke laut, sungai, gunung-gunung, ya, karena aku khawatir apabila Allah mampu untuk mengumpulkan jasadku kembali, maka aku pasti akan diazab oleh Allah. Ini suudzon nggak kepada Allah ini? Kenapa suudzon? Seakan-akan apa? Seakan-akan Allah nggak mampu kan? Padahal Allah mampu. Kemudian Allah perintahkan semua debu-debu yang terbakar itu untuk terkumpul semuanya, dan Allah hidupkan lagi ya dengan tubuh itu. Jadi kita di akhirat itu ya dibangkitkan oleh Allah dan dibalas oleh Allah tubuh kita itu dengan tubuh kita di dunia. Allah tidak ganti dengan tubuh baru. Ya, enggak, tubuh kita di dunia Allah mampu. Ya, jadi ada yang udah jadi tanah, udah jadi unsur-unsur tanah itu dikumpulkan itu. Ya, jadi tubuh kita lagi. Ya, baik. Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau wasiatkan seperti itu kepada anak-anakmu? Makhafatak ya Rabb. Karena ketakutanku kepadamu ya Allah. Takut aku padamu ya Allah. Banyak maksiat yang aku lakukan. Apa kata Allah? Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut walaupun dia bersuudzon kepada Allah. Ya, Allah maafkan dosa dia. Nah, baik, ya kita lanjutkan. Nah, jadi ingat ya, di sana ada ucapan yang baik, ada perbuatan yang baik, ada iman yang benar. Itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semua yang tidak baik Allah tidak akan terima. Ya. Baik. Allah menerima kurma dari salah seorang di antara kalian ya. Nah, yakbarullahu biyamini, Allah Subhanahu wa taala menerima dengan tangan kanannya. Ya, kemudian Allah pelihara kurma tersebut sampai nanti kalian dapatkan kurma tersebut sudah sebesar gunung Uhud. Ya. Seseorang dia bersedekah dengan satu butir kurma. Kalau sekarang mah di Bandung biasa apa? Bersedekah dengan bala-bala menurutnya. Ya, bagi-bagi gorengan, bala-bala, tahu, gehu. Nah, dia bersedekah dengan satu butir kurma. Kalau di kita mah itulah. Ya, kemudian Allah terima dan dia bersedekah dengan hasil jeripayahnya yang halal. Ya, Allah terima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah pelihara seperti kalian memelihara anak kuda kalian. Anak kuda itu mahal. Ya, kuda perang itu harganya 1,5 M, ya 2 miliar harga kuda perang ya. Seperti kalian memelihara anak kuda kalian. Diperhatikan, kandangnya dibersihkan, semuanya diurus baik. Nah, begitulah Allah memelihara satu butir kurma tadi sampai nanti kalian dapatkan di hari kiamat sudah sebesar gunung Uhud. Mau diapain itu? Maksudnya jadi timbangan amal baik seseorang itu diletakkan ke timbangan amal itu. Jadi kalau kita banyak bersedekah, apalagi yang bersedekah dengan 1 kilo kurma ya nanti itulah yang akan dimasukkan ke timbangan amal soleh, yang akan memberatkan timbangan amal soleh seseorang. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya. Wa innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana Allah memerintahkan kepada para nabi dan para rasul. Ya, jadi terkadang satu ayat itu memang turunnya untuk Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya itu untuk seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Ya, misalnya perintah untuk sholat, ya aqimis sholat, ya tegakkan sholat. Itu bukan hanya untuk Rasulullah saja, tetapi untuk seluruh umat beliau. Nah, di sini Allah perintahkan kepada kaum mukminin, yang itu Allah perintahkan juga kepada para rasul. Apa itu? Nah, di antaranya disebutkan di sini, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, kata Allah.
Apa yang Allah perintahkan kepada para rasul? Makanlah oleh kalian yang baik-baik. Kalau makanan yang baik maksudnya yang halal. Ya, yang halal. Makanan haram itu ada dua jenis. Yang pertama memang zat makanannya itu haram atau berasal dari hasil yang haram. Ya, yang pertama adalah zat itu haram. Apa makanan yang haram contohnya? Makanan yang haram contohnya apa? Daging babi ya. Jadi apa lagi? Suike. Naon suike teh? Kodok hejo. Ya kodok. Boleh dimakan nggak kodok? Ya dulu mah di Cibaduyut sawah keneh itu banyak banget itu. Nah nggak boleh makan kodok, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Kang? Ibu-ibu kenapa nggak boleh makan kodok? Oh karena hidup di dua alam. Ya, iya salah. Ibu sendiri yang nyalahin. Ya, karena memang nggak ada dalilnya ya larangan untuk makan binatang yang hidup di dua alam itu nas seperti itu nggak ada. Nas seperti itu nggak ada. Baik. Nah, maksudnya yang menjadi khilaf itu bangkainya, seperti bangkai yang hidup di dua alam itu yang jadi khilaf. Maksudnya bangkai buaya halal atau enggak, bangkai ya itu yang jadi khilaf. Maksudnya tapi kalau ini buaya ini binatang air atau binatang darat? Ya kalau seandainya mati, kalau dia binatang air, bangkainya apa? Halal kan? Kalau dia binatang air, bangkainya halal. Ya, misalnya ikan paus, bangkai paus mati, halal tuh dimakan tuh. Bangkai hiu sekalipun bertaring boleh. Ular laut boleh itu. Ya, kalau ular biasa sanca boleh nggak dimakan? Kenapa nggak boleh? Kenapa Kang Rama? Bertaring, karena bertaring. Nggak ada ular nggak bertaring ya? Nggak ada. Nah, diantaranya karena ular itu diantara binatang yang disuruh untuk dibunuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi binatang yang disuruh, yang diperintahkan untuk dibunuh dan yang dilarang untuk dibunuh itu nggak boleh dimakan. Nah, apa saja yang disuruh untuk dibunuh? Cicak, tikus, ular, nah, binatang-binatang buas, gagak. Nah, kemudian tadi binatang yang tidak boleh dibunuh. Di antaranya lebah. Nah, mungkin maju dikit ya, teman-teman. Apa namanya? Binatang yang tidak boleh dibunuh, semut, tadi lebah, kodok, burung hudhud. Nah, jadi makan suike hukumnya nggak boleh. Karena termasuk dari binatang yang tidak boleh dibunuh. Kan nggak mungkin masuk ke mulut hidup-hidup, keluar hidup-hidup lagi kan. Hukumnya haram, makan kodok itu haram. Karena binatang yang tidak boleh dibunuh. Nah gitu juga pengobatan dengan sengat lebah. Ya, pengobatan dengan cara sengat lebah itu nggak boleh. Kalau nggak ada alternatif lain, ya kalau udah terpaksa ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih banyak alternatif lain, dia pakai lebah nih, nggak boleh. Kenapa? Kenapa Bang Felis? Iya, jadi lebah tuh beda sama tawon ya. Kalau tawon dia menyengat berkali-kali, dia masih jag-jag, ya masih kuat, dia masih seger. Ya tapi kalau lebah dia bunuh diri itu. Kalau lebah itu bunuh diri, dia kalau udah nyengat udah mati. Jadi perutnya udah keluar. Nah jadi alternatif itu nggak boleh. Nah kecuali tawon maju silakan pakai tawon. Nah nggak ada ya. Teh bengkak yang ada. Teh. Nah makanan yang haram ini zat makanannya itu haram. Ya zat makanannya haram tuh nggak boleh. Ya ada orang juga makan larva ini ya, larva lebah ya. Larva lebah itu juga nggak boleh itu. Jadi zat makanannya itu haram. Entah dia binatang yang bertaring kayak kucing, ya, kayak gogok, ya, atau beruang,
biawak, ada sate biawaknya di Lembang ya. Ya, itu nggak boleh tuh makan biawak, nggak boleh. Karena kenapa nggak boleh? Tadi karena bertaring. Nah Rasulullah SAW angkul lidina bin minas siba' wa kulli dhi mikhlabin minat tayr. Rasulullah SAW melarang untuk memakan binatang setiap yang bertaring, ya dari siba, dia memangsanya itu pakai taringnya. Wadi tayr, wadi mikhlabin minat tayr, dan yang bercakar dari unggas. Ari ayam gimana? Eta mah sanes cakar, ceker. Enggak, maksudnya dengan cakarnya itu dia memangsa gitu kan, enggak ya, ayam enggak dengan cakarnya, enggak. Kayak burung elang, burung hantu, burung gagak, nah itu enggak boleh tuh, enggak boleh dimakan. Nah ini yang pertama, ada zat makanannya itu yang haram, itu enggak boleh. Kemudian yang membuat mabuk itu buah apa namanya, kecibung apa? Kecubung. Kok keciplung mah boleh, ciplung apa? Cipluk apa? Ciplung ya, terlupa. Nah, yang bulat-bulat itu mah boleh. Nah, kecubung itu nggak boleh tuh. Jadi ada zat makanan, oh iya mah herbal, kan herbal gitu. Emang ganja gak ada herbal. Ada yang orang ngerokok ya, yang ngerokok eta ngerokok mau lima herbal cina. Nyanyi ganja apa namanya, tembakau herbal kan. Nah, jadi zatnya haram. Ada zatnya halal tapi dari hasil yang haram. Apa maksud dari hasil yang haram? Ya, dia mencuri, dia berjudi, dia riba, ya, dari hasil yang haram. Nah, itu nggak boleh juga kita makan. Ya, misalnya, wah ini hayam cina, di mana ayam dari nggak tahu dapat tadi jalan misalnya. Ya, nah itu nggak boleh, itu haram ya. Jadi zatnya mah halal, zatnya halal, tapi dari hasil yang haram itu nggak boleh kita makan. Baik. Nah, ya ayuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik. Yang baik-baik, yang halal, ya. Wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian. Nah, coba nih. Di dalam ayat ini Allah perintahkan dulu kepada para rasul untuk makan makanan yang baik. Setelah itu Allah perintahkan mereka untuk beramal soleh. Apa maknanya di sini? Makanan yang baik itu, yang halal, akan memudahkan seseorang untuk beramal soleh. Ya, makanan yang halal memudahkan seseorang untuk menerima hidayah. Hatinya itu mudah menerima hidayah. Ya, jadi makanan yang haram membuat seseorang itu sulit untuk beramal soleh. Dan hatinya biasanya tertutup untuk dia menerima hidayah. Dikasih kebaikan, dikasih tahu kebaikan, menyangkal saja. Nggak mau menerima, bahkan marah-marah. Itu ada. Ya, nah, itu sebabnya apa diantaranya adalah makanan yang haram tadi, ya. Kemudian waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula berfirman, wahai orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang baik-baik, yang thayyibat, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ya, jadi kita harus makan yang baik, yang halal maksudnya. Yang baik di sini apa tadi? Yang halal. Entah itu zatnya yang halal dan juga dari hasil yang halal. Tadi yang haram kan zatnya haram atau dari hasil yang haram. Barakallahu fikum. Nah, jadi kita harus perhatikan dua hal ini karena ini akan mempengaruhi ibadah kita, akan mempengaruhi hisab kita, ya. Summa dzakara ar-rajula yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seseorang yang dia melakukan safar yang sangat jauh, rambutnya acak-acakan, ya, tubuhnya, badannya
berdebu, ya, kucel. Dia mengangkat tangannya ke atas. Ya Rob, ya Rob, doa. Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tumbuh dagingnya pun dari yang haram juga. Gizinya itu haram. Fa'anna yustajabulah, mana mungkin Allah kabulkan doanya. Nah, ini diantara sebab tidak akan dikabulkan doa seseorang adalah karena makanannya haram, minumannya, pakaiannya. Oh, saya mah yang haram mah nggak dibeliin beras, nggak dibeliin air, yang dimakan, tapi yang haram-haram mah dibeliin motor, dibeliin pakaian yang nggak dimakan. Nah, sama, ya, beli jam tangan, beli apa, pokoknya yang itu nggak dimakan lah, ya, yang haram. Tetap di sini kata Rasulullah, wa malbasuhu haram, pakaiannya yang haram, nggak mungkin dikabulkan doanya. Fa'ana yustajabulah, bagaimana mungkin Allah kabulkan doanya? Nah, ini jadi sebab penghalang atau sebab tidak dikabulkan doa adalah makanan yang haram. Ya, baik. Kita bahas dulu ini, ya, sebelum kita masuk nanti ke pembahasan sebab dikabulkan doa, kemudian bagaimana seseorang dia membersihkan harta haram, ya, kita akan bahas. Baik. Yang pertama adalah orang ini dia sudah melakukan beberapa sebab untuk terkabulkan doa. Yang pertama, dia bersafar. Safar di antara sebab terkabulkan doa, ya. Safar. Mau itu safarnya dekat atau jauh. Maksudnya dekat cuman Purwakarta udah safar tuh. Ya. Purwakarta, Garut udah safar, atau jauh misalnya. Jadi ketika dalam perjalanan berangkat dan pulang, atau dia tinggal di tempat safar tersebut, itu waktu dikabulkan doanya. Ya, banyak doa. Minta doa kepada Allah agar diberikan hidayah, ya. Nah, terlebih orang ini yutilus safar, melakukan perjalanan yang sudah sangat jauh, panjang dan lama. Ya, dulu, dan perjalanan ini kata sebagian ulama itu perjalanan ta'ah, perjalanan taat, maksudnya ibadah, perjalanan ibadah. Apa perjalanan ibadah teh? Safar apa untuk ibadah? Haji, umroh, menuntut ilmu, silaturahim, ya, mudik nih misalnya. Mudik tujuannya kita untuk silaturahim, itu ibadah tuh. Ya, mudik itu ibadah kalau kita tujuannya untuk silaturahim. Banyaklah safar-safar ibadah, jihad dan yang lainnya. Nah, ketika dia safar itu, ini safar ibadah. Kalau dulu saja kakek kita dulu tuh, ya, mereka kalau haji itu enggak mungkin kecil kemungkinan untuk kembali itu kecil. Ya. Biasa meninggal, bisa jadi mereka di jalan meninggal, atau untuk pulang lagi pun mereka udah kecil kemungkinan. Ya, mereka tinggal di satu daerah, udah di situ aja. Perjalanan dulu pakai kapal laut. Jadi 6 bulan itu pulang pergi, atau kalau nggak salah ya 6 bulan gitu. Belum nanti sampai pelabuhan, bukan nggak ada mobil, nggak ada, pakai keledai, pakai unta, pakai apa yang bisa mengantarkan mereka ke sana. Memang betul-betul perjuangan, karena itu disebut Pak Haji. Ya, karena memang apa? Sebagai bentuk memuliakan mereka. Orang pulang haji dengan itu udah kayak jihad itu. Banyak penyamun, perampok di jalan, begal di jalan. Bisa dia kembali lagi, itu juga penghormatan. Ya. Ada aja nama tuh. Ya, Pak Umroh. Nah, kemudian ya, orang ini dia melakukan safar ta'ah, safar ketaatan. Dan melakukan safarnya sudah sangat jauh. Tadi sudahlah safar ketaatan. Ini bukan safar taat, safar liburan saja itu sudah apa? Menjadi sebab dikabulkan doa, apalagi safar ketaatan, safar ibadah. Apalagi itu. Nah, ini dikabulkan dan dia sudah lama melakukan safarnya. Ini berbeda nih, ya.
Ini maksudnya sebab dikabulkan doa. Apa itu? Safar. Kemudian safarnya adalah safar ibadah. Dan dia melakukan safar tersebut sudah sangat lama. Yutil. Lama banget. Berarti pengharapan dia kepada Allah itu lebih. Ya, orang yang sudah safar lama udah nggak sampai-sampai, ya, berpekan-pekan, berbulan-bulan nggak nyampe-nyampe, tentunya ketergantungan atau tawakal dia kepada Allah apa? Kuat kan? Ya, dia nggak lagi bertawakal pada makhluk nih. Tuh. Asy'ath aghbar. Rambutnya sampai orang safar, musafir. Ya, rambutnya acak-acakan, badan penuh debu. Orang dulu, ya, nggak ada angkot kan? Nggak ada, mending angkot tuh, mending bis yang walaupun nggak ada AC-nya, walaupun itu lebih mending dibanding orang safar dulu tuh. Di atas keledainya, di atas untanya, panas, hujan, dingin, debu, itu mereka tempuh tuh. Nggak ada rest area, ya. Jadi pasti mereka berkeringat, berdebu kan kayak gitu. Dan kondisi seseorang yang seperti itu semakin hatinya apa? Kecil. Maksudnya semakin dia ini nggak ada sombong sedikit pun. Betul-betul dia meminta kepada Allah. Tubuh dia kayak gitu, ya Allah. Ya betul, dia minta. Berbeda dengan orang ya sholat. Orang sholat mungkin dia baru keluar dari mobil mewahnya, pakaian luar biasa, kunci mobil di alu genteng, kunci mobil lagi ayah gambar tilu gitu, garis tiga. Beda, dia pun sholatnya pun takbirnya pun kemana, ya, sejadahnya, beda orang. Ya, dalam keadaan dia sedang sehat, dalam keadaan dia sedang kuat, dalam keadaan dia sedang memakai baju bagus, dari kendaraan bagus, beda dengan orang yang seperti ini. Ya, ini hatinya masih lebih tinggi nih biasanya. Ya, ada juga enggak, ada orang yang tawadhu. Dia sekalipun pakaiannya bagus, bukan artinya dia enggak zuhud ya. Pakaiannya bagus, kemudian kendaraannya bagus, bisa aja dia tetap menjaga hatinya. Ya, dia hinakan hatinya di hadapan Allah sehina-hinanya, sekerdil-kerdilnya. Ya. Nah, orang yang seperti ini tentunya dia semakin memohon, memelas pada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini udah berapa nih sebab dikabulkan doa? Ya muddu yadaihi ilas sama. Kemudian dia angkat tangannya ke atas. Kenapa ngangkat tangan ke atas, Kang? Karena Allah ada di atas. Katanya kiblat doa ke atas. Katanya kiblat doa ke atas. Ya. Yang benar kiblat doa di mana, Abu Emir? Mekah, kiblat ya sama. Betul, Masya Allah, ya betul. Nah, kiblat doa sama dengan kiblat sholat. Ya, kalau kita mau doa, baiknya kita menghadap kiblat. Kita angkat tangan kita ke atas. Kenapa? Karena Allah berada di atas. Allah berada di atas. Kalau Allah ada di mana-mana, gimana tuh? Nyambari muir menurutnya. Tangan teh kemana? Ke atas, kadang ke bawah, kanan, kiri. Karena Allah ada di mana-mana. Karena Allah ada di atas, maka tangan kita tengadahkan ke atas. Udah hati kita, udah fitrah kita, nggak perlu diajarin anak. Nggak perlu diajarin orang berdoa, dia akan mengangkat tangannya ke atas. Karena dia yakin Allah tuh ada di atas. Ya, ini susah untuk memahamkan sebagian orang Allah tuh ada di atas kayak dosa besar gitu. Padahal 2000 ayat 2000 hadis 2000 ayat dan hadis yang datang tentang Allah itu berada di atas. Fitrah manusia, ya. Orang kafir aja bilangnya Allah ada di atas, ya enggak? Itu orang kafir itu. Ya, mungkin orang kafir itu enggak taat, enggak taat. Ya, ngagolkeun dia nunjuk-nunjuk ke atas, wajahnya dia tengadahkan ke atas, nuhun, ya, petinju, ya. Ya, seperti itu memang. Dan memang Allah itu berada di atas. Subhana rabbiyal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah SAW Isra Mi'rajnya kemana? Mi'rajnya kemana? Ke atas, ke Sidratul Muntaha. Tempat yang paling dekat bisa ditempuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, ngapain harus ke atas Rasulullah SAW? Ya kan? Nah, jadi banyak dalil-dalil.
Ada yang jawab, Allah uh, kenapa Rasulullah mi'rajnya ke Sidratul Muntaha pas kebenaran? Allah ada di atas. Pas kebenaran Allah ada di atas. Aduh, ini berkilah. Dan ini yang ngomonginnya ajengan-ajengan ya. Kiai-kiai, ustadz-ustadz yang ngomong kayak gini. Ya nggak mungkin Allah tuh ada di atas. Enggak, Allah tuh udah di mana-mana. Ya, nah kenapa Isra Mi'raj ke atas? Ya kebenaran, wah eta astagfirullah. Cari-cari. Padahal 2000 dalil lebih. Nah, dia angkat tangannya ke atas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah malu untuk menolak doa seorang hamba yang hamba tersebut mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ya. Jadi sebab dikabulkan doa adalah dengan mengangkat kedua tangan. Bahkan terkadang Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya berlebih sampai terlihat ketiak Rasulullah SAW minta hujan. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Bahkan bukan seperti ini lagi. Bukan gak gini lagi. Ya, telapak tangan Rasulullah seperti ini. Allahumma aghithna, seperti itu. Saking memintanya kepada Allah. Di Sahih Bukhari dia lihat. Kata sampai seakan-akan telapak tangan Rasulullah sampai ke bawah udah ya Allah kayak gitu minta. Nah, tetap mintanya ke atas ya. Mengangkat kedua tangan sebab dikabulkan doa. Kemudian ya Rob dia bertawasul dengan menyebutkan rububiyah Allah. Wahai yang maha mencipta, yang mengatur alam semesta, yang menguasainya, yang memiliki diriku, yang memberi rizki, yang mengatur, yang menghidupkan, mematikan. Ya, itu Rob, makna Rob itu. Ya, yang memberi anak, memberi jodoh, kayak Nabi siapa? Nabi Zakaria. Ya, Rabbi habli minas solihin, wahai Rob, berikanlah aku keturunan yang soleh. Nah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kata Nabi Sulaiman. Ya, wahai Rob, pakai Nabi. Para nabi mereka berdoa dengan menyebut Rob, ya Rob, ya Rob. Karena di antara sebab dikabulkan doa itu dengan kita menyebut nama Allah. Nah, di antara yang terbaik adalah Rob. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina rabbish shrah li sadri wa yassir li amri rabbi zidni ilma. Oke, Rob. Ya. Nama Allah yang mengatur hidup kita ini, Rob. Ya, taib. Berulang-ulang lagi. Ini dikabulkan bertawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Nih, di antara dikabulkan doa. Bertawasul dengan menyebut nama Allah. Kemudian diulang-ulang. Ya Rob, ya Rob. Ya, memelas intinya. Memelas, memohon-mohon, merengek, nangis-nangis mintanya. Ya Rob, seperti itu. Nah, ini di antara sebab dikabulkan doa ya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Jadi sebab dikabulkan doa. Baik. Ya. Nah, tetapi Allah tidak kabulkan doanya. Apa sebabnya? Tadi makanannya haram, minumannya dari yang haram. Mungkin minumannya air putih, cuman dia maling. Ya, dia nyuri. Wa malbasu haram, pakaiannya haram. Ya. Dia pakai pakaian yang haram. Pakaian itu tadi mencuri, merampas, merampok, ya, atau dari hasil yang haram. Ya, dari hasil riba, dari hasil judi, dari hasil pinjol tuh. Ya, dia pinjol uang, dia belikan jam tangan, dia belikan pakaian, dia belikan makanan. Nah, itu haram itu. Itu yang menjadi sebab doanya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabulah. Mana mungkin Allah kabulkan doanya. Nah di sini ya seseorang dia berhati-hati dari makanan yang haram ya, atau apapun yang haram, karena itu bisa menjadi sebab tidak diijabah, tidak dikabulkan doa-doanya.
Jangankan doa, amal ibadah pun bisa nggak dikabulkan, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Ya karena dari yang haram tadi ini. Ini doa ini hanyalah satu amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi misalnya orang haji nih, haji dari hasil korupsi, diterima nggak hajinya? Nggak diterima hajinya. Hajinya nggak diterima. Nah, dia sedekah, sedekah dari hasil korupsi, dari hasil mencuri, dari hasil riba, bikin masjid, nggak diterima. Ya, karena Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik dan hanya menerima dari yang baik saja. Itu haram itu. Harta haram nggak diterima. Ya, nah ini bahayanya harta haram ya. Baik. Jadi amal ibadah dia pun nggak diterima, seperti sholatnya, puasanya, ya bukan hanya ibadah-ibadah maliyah saja enggak. Ibadah-ibadah yang dia itu mahdhah, baca Quran, zikir, istighfar, itu nggak diterima oleh Allah karena tumbuh kembang dagingnya dari yang haram, ya, dari riba, naudzubillah. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara kita bertobat dari harta haram? Ya. Nah, ini kalau seandainya seseorang dia mendapatkan harta haram, dia pernah memperoleh harta haram. Harta haram ini ada dua ya. Harta haram ini ada dua. Ada dua jenis. Ada haram, harta haram tersebut yang diambil dengan kezaliman, ada yang diambil tanpa kezaliman. Ada yang diambil dengan kezaliman, ada yang diambil dengan tanpa kezaliman. Yang diambil dengan kezaliman seperti apa? Seperti mencuri, merampok, ya, korupsi, itu dia menzalimi orang itu. Yang tidak zalim apa? Yang tidak dengan kezaliman apa? Tapi harta haram. Apa itu? Riba. Ini kan sama-sama ridho gitu. Sama-sama ridho. Pinjol-pinjol itu kan sama-sama ridho ya. Nah, tapi itu harta haram. Ya, kemudian mungkin ada orang berzina, bayar uang, ya, nah itu sama-sama suka tuh. Berjudi, riba, berjudi juga. Judi sama-sama ridho, sama-sama ridho. Jadi nggak semua yang sama-sama ridho itu jadi halal ya. Ya, mah udah sama-sama ridho, enggak. Jadi ada 6 syarat jual beli dikatakan sah jual beli itu. Yang pertama adalah sama-sama ridho. Tapi nggak cukup hanya dengan sama-sama ridho nih. Al-bay'an bit-taradi. Kata Rasulullah SAW, jual beli itu dengan saling ridho. Kemudian yang kedua, orang yang melakukan jual beli itu orang yang boleh untuk melakukan transaksi. Siapa yang nggak boleh melakukan transaksi? Anak kecil yang belum paham uang, belum paham barang, ya, kemudian orang mabuk, orang gila. Nah ini nggak boleh dijadikan. Kalau misalnya ada yang jual mobil sabaraha we 100.000 ke wios, nah itu kan mungkin terganggu, nggak sah itu jual belinya, ya boleh diambil lagi itu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, barang yang diperjualbelikan haruslah halal atau mubah, bisa dimanfaatkan. Nah, jadi kalau seandainya jual beli musik, alat musik haram, rokok haram, apalagi narkoba yang seperti itu hukumnya haram, ya. Kemudian atau baju-baju sweater yang di sana mengandung syiar-syiar kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini haram nih, jual belinya tuh haram. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat adalah barang yang diperjualbelikan itu bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Bukan ini mau saya punya motor hilang baru beli 20 juta, sok weh, siapa yang dapat saya jual sekarang 2 juta weh, misalnya. Walaupun dia polisi ya, walaupun dia tahu kenal sama orang-orang pencuri motor misalnya, tetap nggak boleh dia melakukan transaksi seperti ini. Ini barang yang belum jelas bisa diserah terimakan, dan itu dari kedzaliman sebenarnya dia melakukan seperti itu. Kemudian yang kelima, ya, syarat jual beli adalah orang tersebut dia menjual sebagai pemilik atau wakil dari pemilik. Ya,
pemilik atau wakil dari pemilik, itu bukan punya saya tapi dia agen, boleh. Ya, misalnya kemudian yang terakhir yang keenam, barang yang diperjualbelikan itu harus jelas. Ya harus jelas, jangan beda foto, beda apa? Beda yang datang nih. Fotonya kayak gini bagus, yang datang jelek misalnya. Enggak boleh itu. Ada penipuan. Ya, jadi ada 6 syarat jual beli. Ada yang bisa nyebutkan? Ibu-ibu ada yang bisa nyebutkan di atas? Nulis nggak Bu? Enggak ya. Ya, akang-akang silakan kan. 6 syarat jual beli silakan Kak. Yang harus sama ridho, penjual dan pembeli harus sama ridho ya. Yang kedua? Nah, yang dibolehkan melakukan transaksi ya. Menurut syariat itu boleh. Yang nggak boleh itu seperti siapa? Anak kecil, orang gila. Nah, kemudian atau mubah. Nah, harus bermanfaat atau mubah, halal ya. Nah, mulai syariat itu. Nah, kemudian yang keempat, barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Kemudian, nah, yang kelima, si penjual atau si pembeli adalah si pemilik barang atau wakil dari pemilik barang. Nah, jadi jual beli itu nggak mesti harus pakai uang ya. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar barang. Dalam Islam, tukar menukar itu jual beli. Nah, jadi nggak boleh tukaran uang di masjid, nggak boleh. Karena tukar menukar itu adalah apa? Tadi jual beli. Jadi nggak boleh tukar menukar di masjid, nggak boleh jual beli di masjid. Ya, Jumatan beli sambil beli apa? Ini online, beli online sedang Jumat apa? Nggak boleh. Jual beli di masjid nggak boleh. Doakan agar Allah tidak memberikan berkah pada jual beli kalian berdua. Itu kata Rasulullah SAW. Karena masjid itu tidak dijadikan untuk jual beli. Tukar-tukaran uang. Misalnya ada 1.000, ada 50.000 dua. Enggak, ini saya ada 100.000. Nah, tukar menukar seperti itu nggak boleh dilakukan di masjid. Ya, tuh. Atau dia hilang dompetnya. Ada yang lihat dompet saya enggak? Ada yang lihat jam saya enggak di masjid? Itu nggak boleh. Ya, dia harus di luar masjid. Nah, 2 hal ini nggak boleh. Yang keenam apa kan? Barang yang diperjualbelikan harus jelas ya, atau disifati dengan yang jelas. Jadi bisa terlihat bentuknya ini ya. Kan terkadang dia bawa barang itu cuma contoh kan, nggak mungkin dia bawa 1 ton ini, seberapa nih? 1 ton. Kalau ini liter, 1.000 liter ya. 1 ton liter ada nggak ada? 1 ton liter nggak ada ya. Kalau 1.000 kilo berapa? Kalau 1.000 liter berapa? 1 kubik ya, oh, Insya Allah. Nah, jadi misalnya saya punya barang ini jelas ya di rumah saya. Nah, ini boleh nih. Atau saya punya apa namanya? Saya punya air mineral di rumah dengan merek ini dan beratnya 600 ml. Ini nggak ada nih, ini nggak ada. Cuma dia sifati saja. Dia sifati saja. Ada di rumah saya. Oh, dia tahu, barangnya tahu, boleh dia beli, jual beli seperti itu. Jelasnya. Nah, jazakallah khair. Jadi 6 syarat jual beli. Tuh. Nah, kita kembali ya. Tadi ada barang yang itu haram atau apa? Barang haram itu ada yang berasal dari kedzaliman, ada yang berasal dari tidak dari kedzaliman, saling ridho gitu. Sekarang kita bahas dulu yang berasal dari kedzaliman. Misalnya dia mencuri, dia merampas, dia korupsi, ya. Bagaimana ini? Nah, terbagi menjadi 2 juga. Diketahui pemiliknya dan tidak diketahui pemiliknya. Nah, kalau yang pertama diketahui pemiliknya, dia tahu nih orangnya nih. Yang dia ambil itu dia tahu. Ya. Nah, maka harus dikembalikan kepada orangnya.
Kalau diketahui orangnya atau perusahaannya kita perusahaan swasta nih, agak bilang negeri soalnya berat. Kalau perusahaan pemerintah itu berat, itu untuk tobatnya itu berat. Kemana dia mau balikin lagi kan? Nah sekarang ini perusahaannya swasta nih. Dia pernah ngambil ini, ngambil itu, dia tahu. Ya, bagaimana cara tobatnya? Dia kembalikan kepada orang yang punya perusahaan tersebut. Saya pernah ngambil ini, saya pernah ngambil itu. Ya, ini barangnya. Ya, saya pernah ambil ini barangnya. Atau saya sebenarnya udah nggak punya, udah saya jual, tapi dan saya pun nggak mampu untuk membayar. Bagaimana? Ya intinya dia minta halal. Dia mencoba untuk minta halal. Kalau seandainya saya ada kemampuan, saya akan bayar. Yang jelas dia harus minta halal kepada orang yang punyanya. Ya, ini yang pertama. Kalau dia tahu si pemiliknya atau dia tahu perusahaan barang yang diambil itu, yang pertama. Dan biasanya ya orang kalau udah minta maaf seperti itu, nggak usah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah terimalah tobatnya gitu. Nah, doain aja saya terus, biasanya kayak gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua, yang tidak diketahui pemiliknya. Ya, dia dari menzalimi orang. Dia mencuri, udah nggak ingat lagi rumah orang yang dicuri, atau merampok orang di tengah jalan, begal misalnya, ya nggak tahu lagi orangnya, di mana dicari pun nggak bisa. Ya, kalau tadi bisa dicari ya orangnya, nggak ada orang yang sudah meninggal, ahli warisnya. Ya, baik. Kalau sudah nggak diketahui orangnya, maka disalurkan ke Baitul Mal Muslimin. Ada nggak sekarang Baitul Mal Muslimin? Nggak ada. Maka kita berijtihad menyalurkan ke tempat-tempat yang itu bermanfaat. Ya, bermanfaat seperti apa? Bikin masjid, atau ada masjid sedang renov, kasih bantu. Ini niatannya, ini uang yang dulu pernah dia ambil, begal, mencuri, merampok, kedoliman, dia niatannya atas dasar emang boleh dari hasil curian. Kalau haramnya itu hanya ke dia saja si pencuri ini. Ya, haram benda tersebut hanya kepada si pembegal saja. Tapi kalau harta tersebut itu halal untuk masjid, ya untuk anak yatim misalnya, halal. Ya, soalnya di atas namakan si pemilik barang, kan berarti halal tuh. Haramnya benda tersebut kepada siapa? Kepada si pencuri. Jelas ini insyaallah. Nah, jadi boleh bikin jembatan, bikin sumur, bikin ini dan itu. Ya kita lihat lah, mungkin dibutuhkan di kampung dia apa nih? Atau kebutuhan di masyarakat dia memperbaiki masjid. Nah, dia niatkan harta yang pernah dia ambil secara zalim tersebut atas niatan si pemiliknya. Ya, baik. Nah, ini yang pertama ya, yang dua macam. Sedangkan jenis yang kedua adalah dia mendapatkan harta haram tersebut, dengan cara tidak menzalimi. Ya, dengan cara tidak menzalimi. Nah, apa itu tadi contohnya? Dengan cara tidak menzalimi. Riba. Ya, pinjam 10 juta nanti kembaliin 15 juta. Dia ridho, saling ridho ini. Ya. Atau dia apa tadi? Riba, zina ya, judi, apalagi pinjol dan riba tuh sama. Nah, tapi ini tiga ini, atau dia menjual narkoba kayak gitu. Saling ridho mungkin ya, nggak ada kezaliman di sana ya. Saling ridho. Tapi jual rokok misalnya, ya itu haram itu. Ngarokok teh haramnya, atau ngarokoknya itu ngasih penyakit ke orang lain. Minimal nggak ngasih penyakit ke diri sendiri, dia ngasih penyakit ke orang lain. La dororo wa la diror. Tidak boleh melakukan hal yang berbahaya untuk diri sendiri, nggak boleh memberikan hal yang berbahaya kepada orang lain. Haram rokok itu. Nah,
dan berkah. Kalau seandainya uang rokok itu disedekahkan 1.000 perak aja ke orang, itu udah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika dia berjanji untuk meninggalkan perkara yang haram tersebut. Oh, nitip rokok sabatang, montong. Jangan nitip-nitip. Nggak apa namanya? Dia di sini ta'awun alal itsmi wal udwan. Dia tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Jangan jangan saling tolong menolong dalam kemaksiatan. Baik. Nah, bagaimana dosa ini? Ya, yang dibedakan, nggak sama semuanya. Yang pertama adalah riba. Riba. Kalau riba, dia nggak tahu dia pinjam uang, riba, ya, nggak tahu, atau mungkin dia beli rumah dengan cara kredit, motor semuanya. Sebelumnya dia nggak tahu. Setelah itu dia tahu itu adalah harta haram. Nah, bagaimana ini? Wallahu a'lam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fantaha falahu masalaf. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika datang peringatan haramnya riba kepada dia, kemudian dia berhenti, langsung dia berhenti, untuk dia apa yang sudah dia dapatkan dulu. Dia dari muamalah riba udah punya motor, mobil, rumah, falahu masalaf. Kata Allah, untuk dia apa yang sudah dia dapatkan itu, falahu masalaf. Ini yang pertama. Ya, kalau untuk riba, tapi kalau dia masih muamalah itu haram tuh. Kalau dia masih bermuamalah riba, ya itu haram. Tapi kalau dia berhenti, yang sebelumnya apa? Halal. Ini yang pertama. Kemudian bagaimana dengan tadi, dengan yang lainnya tadi, apa tadi? Seperti berjudi, ya, zina, apa lagi tadi? Ya, jual beli yang haram, ya. Jual beli yang haram. Ya, Allahu a'lam. Ini ulama khilaf nih. Ada yang mengatakan disedekahkan, ada yang mengatakan boleh dia manfaatkan. Seperti riba. Kalau seandainya dia manfaatkan, dia yang penting udah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulangi lagi, tidak mendekati hal-hal yang seperti itu. Ya, sebagian ulama mengatakan selama dia sudah bertobat, maka boleh dia untuk mengambil harta haramnya tersebut. Ya, jelasin ya. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.